Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan membahas bedah tajwid atau tahsin surah At-Tin. Sebelum itu, subscribe dulu channel Majelis Quran Al-Fadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekkanlah dan ma-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Watti, ada hukum apa di situ? Ada yang tahu? Hukum perdata pidana? Ada lam apa di situ? Lam syamsiyah. Kemudian huruf ta makhrajnya berada di lidah bagian ujung lidah, gigi seri pangkal gigi seri atas. Watti, ta itu sifatnya syiddah tapi dia hamas, jadi ada percikan udara bunda-bunda. Watti, watti. Ta dalam huruf hijaiyah sedikit berbeda dengan taknya kita. Taknya kita tanpa ada percikan udara, sedangkan huruf ta dalam huruf hijaiyah ada percikan udara. Tatitu, tatitu. Tapi juga bukan tatitu, itu lebay. Tatitu. Nanti kalau pas sukun akan kelihatan. Wattini, ti dua harokat ya, ada ya sukun di situ, kemudian ni pendek. Jangan sampai wattini, yang demikian salah. Masih sering didengar juga seperti itu. Tapi wattini wazni waz, wattini wazzaitun. Ada hukum apa lagi di kata wazzaitun? Lam syamsiyah juga. Zai, zai makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Makhrajnya adalah ujung lidahnya ya, bukan giginya. Makhrajnya itu lidahnya, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah, huruf zai ini meskipun dia huruf sofir, huruf yang berdesis, dia ini sifatnya malah jahr, tidak ada aliran udara. Berbeda dengan teman sofirnya yang lain. Huruf sofir ini yang dari rumah tahfidz, ingat nggak hurufnya apa saja? Sudah pernah belajar? Sin dan sod. Zain, sin, dan sod. Ada 3 huruf, tapi yang 2 huruf ada aliran udaranya, yaitu sin dan sod, sedangkan zai tidak ada aliran udara. Jadi huruf zai bunyinya wazz, bukan wazz, bukan wazz. Kadang-kadang bilang rizki jadi rizki. Nah, yang rizki tidak tepat. Nek tulisannya gedrik Indonesia, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada tulisan Arab misore gedrik diwoco sing bawah, itu ya jangan. Itu merusak itu, ya. Wazaitun, zailin ya, lain karena ada fathah di depannya, ada ya sukun. Tun itu mat apa? Mat arid lis sukun. Panjangnya bisa 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat, tapi lebih utama panjang. Nah, kalau mau 2 ya 2 terus sampai kita menyelesaikan alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau mau 4 terus, 6 terus. Demikian. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Misalnya ayat 1 2 harokat, ayat 2 4 harokat, ayat 3 6 harokat. Yang demikian tidak dibenarkan. Ayat 2.
wa turi sinin. Silahkan. Wawu makhrajnya di bibirnya kenapa? Monyong. Iya. To, huruf to makhrajnya iya, ketemu pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Sama-sama gigi seri atas, ada yang bertemunya dengan pangkal gigi seri, ada yang ujung gigi seri. Pangkal gigi seri itu berbatasan dengan gusi, ya. To itu hurufnya tebal. Jadi bukan to, bukan to, bukan tu, bukan itu, tapi tu. To, li, lun. Ini salah satu huruf yang cukup effort untuk dilatih. Insya Allah tapi bisa, meskipun butuh proses. Waktu, tidak sekedar watu mah watu ya, bukan watu. Waktu, to. Waktu ini mat tobi'ah ya, 2 harokat, ri pendek, si. Waktu risi, si juga panjang ya. Nin mat arid disukun juga sama halnya tun di ayat 1. Karena apa? Karena waktu di sini na yang seharusnya hidup karena waqaf maka dia jadi dibaca sukun, maka dinamakan arid lis sukun. Berikutnya wa hadzal baladil amin. Monggo. Ya, wa ha ya, bukan ha tapi ha. Kemudian zal bukan zal. Kesalahan yang sering terjadi membunyikan huruf zal itu dengan mirip dengan huruf zai, za. Zal dan zai persamaannya dari makhraj mana? Ujung lidah. Perbedaannya pertemuannya, ya kan? Kalau zal pertemuannya dengan ujung lidah dengan gigi seri atas, sedikit dikeluarkan ya. Terus kalau zai dengan gigi bawah, gigi seri bawah. Wahadzal bah. Nah, kesalahannya di sini seringkali lamnya itu mantul, Bu. Wahadzal bah, dzalbah. Itu tidak boleh mantul ya, ini bukan huruf qalqalah. Disukun saja. Wahadzal baladil, pendek semua. Dil juga demikian ya, bukan baladil. Wahadzal baladil amin, tidak, tapi hadzal baladil amin a pendek, min mat arif disukun lagi. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Monggo. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, dal itu huruf, salah satu huruf qalqalah. Nek qalqalah saya yakin sudah dengar dari zaman ngaji dulu. Qalqalah. Cuman kesalahannya kadang-kadang huruf qalqalah dibaca sukun biasa. Yang pertama, laqad, tidak hanya laqad tapi ada pantulannya. Laqad. Jadi tidak ada akhiran bunyi hamzah yang dihentak. Laqad gitu. Tidak ada akhiran bunyi hamzah yang dihentak. Cukup dipantulkan saja. Apalagi ini qalqalah kubro apa sugro, Bu? Sugro. Kenapa sugro? Karena dia ini adalah sukunnya sukun asli, Bunda.
Sukunnya ini kan sukun asli toh. Makanya disebut qalqalah sughra. Jadi tidak perlu effort berlebih, sudah otomatis bunyinya ya dibunyikan dengan bunyi sukun. Qalqalahnya qalqalah karena sukun asli. Laqad. Kemudian ada lagi qalqalah di depannya khalaqna. Kha. Makhraj huruf kha ada di tenggorokan. Tenggorokan sebelah mana? Ujung ya, ujung tenggorokan. Kho ya, tidak sekedar ho, bukan, tapi kho. Hurufnya termasuk huruf tebal juga dia. Khalaqona. Qaf juga qalqalah. Khalaqonal nalna. Karena qafnya mantul, lamnya jangan sampai keikut mantul. Laqad khalaqonal jangan. Lamnya tidak boleh mantul ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Khalaqonal insana. Nun ketemu sin hukumnya ikhfa. Masya Allah. Ikhfa apa ya ini? Hakiki. Jadi bunda-bunda, ikhfa itu juga ada dengungnya. Tidak hanya idgham bi gunnah saja yang ada dengungnya. Maka bacanya tidak cukup hanya seperti ini. Khalaqonal insana. Tidak cukup dengan seperti itu, tapi dengungnya sempurnakan. Karena dengungnya ikhfa adalah gunnah kamilah. Meskipun panjenengan materinya belum sampai, ini tak sepil dulu. Ya. Jadi bacanya tahan 2 ketuk. Khalaqonal insana. Dan bunyi ikhfa itu tidak semuanya tidak insah, tapi huruf-huruf tertentu bacanya tidak sampai tidak seperti uang, tukang, apalagi tikung, enggak. Tapi lidah kita kan kalau ikhfa itu kan kaitannya dengan bunyi nun. Lidah kita saat mengucapkan ikhfa belum sampai ke makhrajnya nun. Artinya apa? Lidahnya tidak nempel ke makhrajnya nun. Jadi ada jarak antara lidah dengan makhrajnya nun, tapi tetap mengarah ke langit-langitnya si nun. Bisa bayangin nggak? Kalau n kan gini, n, gitu kan, tapi lidahnya tidak sampai nempel, tapi tapi ada rongganya, bukan tidak, tapi nah itu nanti setelah itu lidah yang tadi belum sampai ke makhrajnya nun itu bersiap menuju makhraj di huruf berikutnya. Nah huruf sin kan makhrajnya di ujung lidah, bersiap menuju ke huruf sin. Jadi ngeng mau karena kayak makhrajnya nun menyempurnakan gunahnya dulu, baru sana ke ujung lidah, ke gigi seri maksudnya kan sama-sama ujung lidah. Nah ya, sana langsung ke menyiapkan ke gigi seri bawah gitu nggih, bukan insana tadi insana. Dan sanya 2 harokat, nanya 1 harokat. Begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Fi ini hukumnya apa bun? Mat apa? Mad jaiz, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kemarin ada yang dapat tugas mad jaiz munfasil? Ada ya? Iya. Ini kadarnya 4 atau 5 harokat. Ahsani. Gampang ya. Jangan sampai tapi kados panjenengan nek bar ngunjuk minuman segar, entah itu nek hujan-hujan kayak gini, segernya adalah ngunjuk sing anget-anget atau panas-panas, jahe panas mungkin, seruput, nah itulah bunyi ha. Ahsani pendek semua. Taqwim
taqwim, qaf qalqalah, wim mad arid risukun juga. Tapi kan bukan bunyi en, kenapa mad arid risukun? Pokoknya kalau huruf terakhirnya hidup ketika waqaf dan sebelumnya ada mad 2 harokat, mad arid lisukun, karena huruf terakhirnya yang semula min menjadi jadi bunyi sukun. Ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Monggo. Summa ada mim tasdid sa dulu. Sa makhrajnya sama dengan huruf apa? Apa coba disukunkan? As. Zal dan dha. Berarti ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Masya Allah. Summa. Nah ini mim tasdid gunnah musyaddadah. Karena gunnah musyaddadah ini gunnahnya kamil sampai dengan akmal. Ada ulama qiraat yang mengatakan bahwa mim tasdid ini akmal saking sempurnanya. Ada yang cukup sampai kamil saja karena beliau membagi kadar gunnah hanya menjadi 2, kamil dan nakis, sempurna dan tidak sempurna. Ada juga yang membagi sampai 4, paling sempurna, sempurna, tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Tapi yang jelas ini gunnahnya berarti minimal sempurna. Maka dari itu saat membaca summa tidak hanya sekedar summa rodad, tapi gunnahnya disempurnakan, minimal tahan selama 2 ketuk. Summa lebih sempurna lagi kalau kita bisa menahan sampai 3 ketuk. Summa radadnahu. Ro ini makhrajnya berada di ujung lidah, sedikit mengambil punggung lidah bertemu dengan langit-langit sekitar gusi dan tidak nempel rapet ya, ada celahnya. Tadi tidak ro, bukan ro, tapi ro. Panjenengan belum masuk sifat sih ya, soalnya nggak apa-apa, tapi disepil dulu. Ro, fathah dibaca tebal, ro. Rodad. Nah ini qalqalah ya, sama dengan laqad. Rodadnahu, nanya 2 harokat, hu-nya pendek ya, jangan sampai terbaca rodadnahu asfalah, yang demikian salah karena hu di sini pendek. Hu pendek kemudian asfala, jangan sampai saking pengen ketok nek fasih asfala malah tadi berubah bunyi huruf jadi ain. Kadang-kadang kayak gitu, asfala. Misalnya ya, saya kasih contoh gini, amma yatasaalun, alun katanya, padahal alun bukan alun. Karepe paseh tapi malah jadi salah. Itulah pentingnya kita mengerti di mana letak bunyi tersebut, bunyi huruf tersebut keluar. Jadi tidak hanya sekedar ben ketok fasih. Itu penyakit orang riak tuh malah kayak gitu. Rekae pengen menunjukkan tapi malah sebenarnya beliau kejungkup ke jurang. Itu asfalah. Sin ngalir ya, ngalir suara dan ngalir udara. Jadi jangan dihentak asfalah, tapi asfalah, pendek semua ya. Safilin, sa 2 harokat, fi pendek, lin mad arid lisukun lagi. Ayat 6. Illalladzina amanu, silahkan. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum
illalladzina. Lamnya ada tasdid, jadi bukan ilalladzi tapi illa dan alladzi. Illalladzina, bukan illallazina ya, jangan sampai zi dibaca zi. Illalladzina, zinya 2 harokat, nanya 1 harokat, jangan sampai nyeret. Amanu, a 2 harokat, ma 1 harokat, nu 2 harokat. Wa amilus solihati, wa pendek semua, wa ami pendek semua, lu pendek dan langsung masuk ke makhrajnya huruf shod karena shodnya ada tasdid. Nah, shod jangan sampai berbunyi shin, bukan wa amilus sho, itu salah. Saya tidak bilang tidak tepat tapi salah. Kenapa kok salah? Beda makhraj, bukan, sudah berganti huruf yang lain. Wa amilus shod 1 makhraj dengan huruf sin dan apa tadi? Zain. Nah, zain sin shod ini adalah huruf shofir. Zain sin adalah huruf tipis, kalau shod huruf tebal. Maka bunyinya sama-sama gigi ketemu gigi, tapi nggak ngeget ya, karena kita butuh mengeluarkan bunyi tajam dari sifat shofir itu dari sela-sela gigi. So. Awalannya sama. Sa, so, za. Jadi gigi ketemu gigi. Za, sa, so. Bukan sho. Kalau sho itu biasanya ujung lidahnya itu malah ke bawah ke pangkal gigi seri bawah. Kenapa? Pangkal gigi seri bawah ini, misalnya gigi seri ke bawah sini, ini mancat sehingga tengah lidahnya naik, makanya bunyinya berubah jadi shin. Nah, kalau shod itu lidahnya harus sejajar dengan gigi seri bawah, sejajar, jangan turun gini. Kalau turun gini menyebabkan pangkal lidah naik, makanya bunyinya akan menyebar menjadi shin. Sho. Ketoke dari depan kelihatannya sama-sama gigi ketemu gigi, tapi kalau lidahnya turun, ini kan sama, sho. Karena apa? Udaranya menyebar, ininya jadi terlalu banyak celah untuk mengeluarkan udara. Tapi kalau gigi ketemu gigi, lidahnya lurus ke gigi seri bawah, lurus, itu bisa ke sin, bisa ke shod. Bedanya apa? Kalau sin itu pangkal lidahnya datar, kalau shod pangkal lidahnya naik. Sa, so. Wa amilus solihati. Monggo. Wa amilus solihati. Ya, ini sudah lebih baik daripada yang tadi ya. Yang tadi masih ada terdengar huruf shin. Ini Masya Allah, luar biasa. Semoga nanti sampai rumah juga bertahan demikian. Oke. So 2 harokat, li 1 harokat, ha 2 harokat, ti 1 harokat. Hanya suaranya bersih ya bun, jangan ha, bukan ha, tapi ha. Uyah-ha, ayah-ha, ah-ha, gitu. Bukan ha, bukan ha. Falahum ajrun, falahum pendek semua, dan nya itu jangan dihentak. Ini hukumnya apa? Mim sukun bertemu hamzah, idhar syafawi. Idhar syafawi. Mimnya dibaca jelas, tapi meskipun dibaca jelas, mim tetap mempunyai sifat gunnah. Tapi kadarnya gunnah nakis, tidak sempurna. Jadi bacanya biasa saja. Falahum jadi tidak disentak. Falahum ajrun, tidak, tapi biasa saja. Falahum ajrun. Tapi juga jangan seperti ini, rekae ben indah dilakukan. Falahum ajrun.
Nggak boleh juga. Kenapa? Mem dalam mengsukunkan mem gunnahnya berlebihan. Rekaat dilagokke malah jadi salah juga gitu. Harusnya misalnya mau dilakukan falahum ajrun ghairu mamnun, seperti itu. Bukan falahum ajrun, enggak, itu gunnahnya berlebihan. Nah kadang-kadang kalau nggak tahu ilmunya ben keto indah dilagu-lagukan gali tapi malah salah. Banyak yang terjadi seperti itu. Hati-hati. Ajrun jim tadi qalqalah juga. Sebelumnya di ayat surat ini qalqalah sudah ada dal sukun dan qaf sukun. Ajrun jim bukan ajrun tapi ajrun. Jim itu tidak ada udara yang mengalir di situ. Jim makrosnya di mana bunda-bunda? Tengah lidah. Ini nih tengah lidah. Maaf, bukan berarti miso. Ya memang di tengah lidah kan paling atas. Jim paling atas. Ajrun tannya bertemu ghain hukumnya apa? Idhar halqi. Sama dengan idhar syafawi, ada gunnahnya dengan kadar gunnah nakis. Ajrun ghai, bukan ajrun ghai, bukan juga ajrun ghai. Terus ghairu, bukan ghairu, ghairu pendek semua. Mamnun, mimnya di sini sama dengan hum'a tadi, idhar syafawi, gunnahnya gunnah nakis. Mamnun, nunnya mad arid lis sukun. Ada pertanyaan untuk ayat 6? Lumayan panjang ya ternyata. Oke, berikutnya ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Silahkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, fama, fa. Bunyi fa pertemuan antara bibir, perut bibir bawah ya. Perut bibir bawah dengan gigi seri atas. Jadi bukan pertemuan dua bibir, bukan fa tapi fa. Fa satu harokat, ma dua harokat, yukadzibu. Kaf sama dengan tak, dia huruf syiddah, huruf yang kuat, tapi dia ada percikan udara. Sedikit berbeda dengan ka-nya kita. Ka ada udaranya, tidak sekedar a tapi ka. Kadzi, zalnya tasdid, zal kadzi, bukan kazi. Yukadzi, melet ya, melet. Yukadzibuka, kadzibuka pendek semua. Ba'du, bukan ba'du ya, ba'du, huruf ain itu makrosnya berbeda dengan hamzah. Tapi antara ain dan hamzah sama-sama makrosnya berada di mana? Tenggorokan. Kalau ain di tenggorokan mana? Tengah. Kalau hamzah pangkal. Ba sama ba. Nah ini yang ba ya, yang masih ainnya masih belum dilatih. Ba'du pendek semua. Biddin, bi kemudian ada lam syamsiah di situ. Dalnya biddin, din mat arid lisukun lagi. Ayat 8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Silakan.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaisa, bukan alaisa. Alaisallahu. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, lafadz Allah dibunyikan dengan bunyi wawu, Bunda. Jangan ada bunyi wawu ya, Bun ya. Ini murni alif lam lam ha. Lafdzul jalalah, apalagi ini sinnya fathah, maka lafdzul jalalahnya dibaca tebal. Lam kan tepi lidah paling ujung ya, pinggiran tepi lidah bagian depan lah bahasa sederhananya. Pinggiran tepi lidah bagian depan itu ditempelkan ke gusi. Nempelnya dari gigi sebelah kiri sampai gigi sebelah kanan, totalnya 8 gigi. Jadi nggak cuman gawil di depan 2 tok. Nanti kalau cuman gawil lo tuh lo. Sallahu alaihissallahu. Jadi bukan alaihissallahu, enggak. Alaihissallahu. Nah, kalau itu ketipisan, wis nganggo wawu pakai lam neh. Alaihissallahu. Kalau alaihissallahu masih mending pakai lam saja, tapi belum tebal, belum terdengar tebal, masih terlalu tipis. Alaihissallahu biahunya pendek, biah kamil. Jangan lupa ya, jangan sampai berbunyi haknya bersih dari tengah tenggorokan. Biah kamil, lamnya saya ingatkan lagi jangan sampai mantul-mantul, bukan kamil tapi kamil hakimin. Ya, bukan ha tapi ha, pakai tengah tenggorokan. Panjenengan sebenarnya sudah bisa dan sering kali tidak sengaja mengucapkan huruf ha dengan benar saat dalam aktivitas sehari-hari. Mengucapkan hal-hal misalnya, wah bajuku basah habis kehujanan, itu bunyi ha, itu basah. Jadi kan bukan basah, ya kan? Iya. Apalagi nah, ayah sudah pulang belum? Ayah sudah, itu hak itu, meskipun hurufnya huruf hak, tapi dalam bahasa Indonesia itu terdengar seperti suara hak. Ayah basah, kan tidak ayah basah gitu kan ya. Makanya saya masih sering lafadz basmalah itu dibaca seperti ini, Bun. Bismillahirrohmanirrohim. Masih sering saya mendengar yang seperti itu. Nah, jangan sampai ya, apalagi panjenengan sudah mengikuti di kelas tahsin, dilatih. Yang masih ada ya udah nggak apa-apa, dilatih pelan-pelan biar ucapannya, pelafatannya betul. Mari kita baca lagi dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini malah bisa pas la-nya 2 harokat, ma-nya 2 harokat. Kalau panjenengan tadi Bismillah. Kalau tadi misalnya jenengan dilakukan ke situ jadinya kayak gitu, kelamaan di la dan ma. Wattini wazzaitun. Silahkan. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaq
khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silahkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, seperti itu. Saya contohkan yang muriki. Muriki karena sekolah-sekolah Aisyah rata-rata KB, TK, bahkan MI kadang-kadang pakai muriki. Kalau muriki lagunya kayak gini. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi tahsin surah At-Tin. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, bisa diterapkan dan bisa ditularkan. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا